Nama Tuhannya Allah, tanda orang penyembah Allah beragama namanya Bismillah, mengucapkan Bismillah. Lalu yang baru ketik Keluaran spasi 34 spasi 6, enter aja udah. Versi paralel klik. Oh, ini kok menampilkan ayat Bible? No, ini bukan ayat Bible. Ini ayat dari kitab yang paling tua, cuma sudah diterjemahkan kepada bahasa Indonesia. Baca. Aku mau Ustadz baca. Jadi aku nggak mau dibilang bohong. Ustadz tolong baca yang TL ini. Ini nih, pakai mic Ustadz. Baca. Tadi kita syukran Ustadz. Tadi kita sudah lihat nama Tuhannya Allah, tanda manusia beragama mengucapkan Bismillah, lalu ditambah Ar-Rahmani, Ar-Rahimi, Allahu. Tapi mereka taruh huwanya di depan. Huwa Allah. Huwa Allah. Huwa itu bahasa Arabnya adalah he is. Dialah. Huwa. Hunna perempuan. Huwa laki-laki. Jadi bukan berarti Allah itu punya jenis kelamin laki-laki, tidak. Dialah Allah. Maksudnya begitu. Cuman tidak disadari bahwa itu sedang membenarkan agama. Agama yang benar, nama Tuhan ya Allah, Bismillah, Ar-Rahmani, Ar-Rahimi, Allahnya huwa. Sambung. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Brother Phil. Kali ini kita akan menanggapi pernyataan dari Ustadz Kainama kembali. Setelah pada part 1 dan part 2 kita sudah menyanggah pernyataannya, sekarang ini kita masuk ke part 3. Dan menariknya, gantinya Ustadz Kainama menggunakan bahasa Arab, sekarang dia menggunakan terjemahan bahasa Indonesia untuk mencocok-cocokkan dengan agamanya. Bila teman-teman lihat di sini, di dalam terjemahan lama tahun 1954, di sini dikatakan huwa Allah Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Oke. Jadi ini adalah terjemahan lama tahun 1954. Dan Ustadz Kainama mengutip ini untuk membenarkan bahwa Alkitab sedang membicarakan Islam. Pertanyaan kita adalah, kenapa Ustadz Kainama tidak mengambil bahasa aslinya? Kenapa dia tidak mengambil bahasa aslinya dan justru mengambil terjemahan lama tahun 1954? Karena jika dia mengambil terjemahan aslinya akan bertentangan dengan keyakinan dia. Karena di dalam terjemahan aslinya, kata huwa itu sendiri adalah menunjuk kepada Jehovah. Oke. Jadi, kenapa Ustadz Kainama tidak mengambil bahasa aslinya? Karena di dalam bahasa aslinya mengatakan Jehovah. Untuk mencapai maksud dan tujuan dari Ustadz Kainama, gantinya dia mengambil bahasa aslinya, justru dia mengambil terjemahan bahasa Indonesia yang mirip dengan bahasa-bahasa Al-Quran. Sekarang ini kita akan menyanggah pernyataan dari Ustadz Kainama yang mengatakan bahwa kata huwa itu merujuk kepada Allah. Dialah atau he is. Dia katakan begitu tadi dalam videonya. Dia mengatakan bahwa huwa itu artinya he is, dialah. Sekarang ini kita akan buktikan dari Al-Quran sendiri bahwa kata huwa itu sendiri tidak merujuk kepada Allah saja. Mari kita buka Al-Quran surah 8 ayat 32. Di sini ada kata huwa juga di sini. Huwa. Oke, teman-teman bisa dengar? Huwa. Kata huwa di sini merujuk kepada Al-Quran. Oke. Kata it atau huwa itu merujuk kepada Al-Quran, bukan kepada Allah. Oke, di sini dibilangnya. Di dalam bahasa Indonesia saja kita lihat supaya teman-teman bisa ngerti. Dan ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik berkata, "Ya Allah, jika Al-Quran ini, benar-benar wahyu dari Engkau." Jadi it yang di atas tadi, yang huwa tadi ini. Yang huwa ini merujuk kepada Al-Quran.
Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa kata huwa itu sendiri bukan menunjuk kepada Allah, tetapi menunjuk juga kepada Al-Quran. Oke teman-teman, mari kita lihat kata huwa ini yang menunjuk kepada Allah. Sekarang kita mencari kata huwa yang merujuk kepada Allah. Oke, seperti yang teman-teman lihat di sini. Kata huwa yang sama muncul di depan kalimat yang merujuk kepada Allah. Mari kita lihat bunyi ayatnya ya. Oke, ini bahasa Indonesia. Dialah yang telah mengutus rasul-rasulnya. Dialah ini tadi adalah huwa. Dialah yang mengutus rasul-rasul. Dia yang telah mengutus rasul-rasulnya dengan petunjuk, yaitu Al-Quran, dalam kurung Al-Quran. Jadi, kata huwa di dalam Al-Quran bisa menunjuk kepada Al-Quran dan juga bisa menunjuk kepada Allah ya. Jadi tidak benar yang dikatakan oleh Ustadz Kainama bahwa huwa itu menuju kepada Allah. Tetapi ternyata di dalam Al-Quran sendiri kata huwa merujuk kepada Allah dan juga merujuk kepada Al-Quran. Mungkin pertanyaan kita adalah, apakah Al-Quran memiliki nature yang sama dengan Allah, yaitu memiliki keilahian? Karena di dalam ayat yang kita baca tadi, Al-Quran juga dipanggil huwa, dan Allah juga dipanggil huwa. Huwa dengan di surah Al-Anfal. Kalau Anda tanya siapa itu huwa Ustadz, kembalikan ke ayat Quran surah ke-112. Kul huwa Allahu ahad. Kul huwa Allahu ahad. Masih menunjuk kepada Allah. Oke teman-teman, demikianlah video kita kali ini. Kita akan lanjutkan ke part yang keempat. Terima kasih teman-teman sudah mendukung channel ini. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain. Tuhan memberkati. Mari diam sejenak, cobalah kau renungkan, kan kedatangan Yesus sungguh dekat. Hari-hari berlalu, waktu terus berganti, Dia akan datang segera jemput umatnya. Mari sedia sambut sang Raja, oh bersedialah sambut Rajamu. Dia datang dengan kemuliaan, oh bersedialah terima mahkota karunia hidup yang kekal. Janganlah kau terlena dengan kesenangan dunia hingga kau melupakan kedatangannya. Beritakanlah firman-Nya, kabarkanlah dengan segera, kabarkan kedatangan Yesus Tuhanmu. Mari sedia sambut sang Raja, oh bersedialah sambut Rajamu. Dia datang dengan kemuliaan,